Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Widiawati dengan NIM 2001573, Program Studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mempertajam citra lensa 8 dengan mudah menggunakan NV versi 5.3. Langsung saja kita buka aplikasi NV-nya. Teman-teman juga bisa menggunakan NV versi yang lain seperti 5.1, hanya saja mungkin terdapat sedikit perbedaan di dalam tools-nya. Lumayan agak lama, tergantung pada spesifikasi laptop teman-teman. Nah, di sini sudah terbuka dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Terdapat tab File, Edit, Display, Place Mark, Views, dan juga Help. Sebelum beranjak pada langkah selanjutnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Fencer Fanning merupakan metode posisi citra yang memiliki resolusi spasial tinggi, yakni pankromatik dengan multispektral band yang resolusi spasialnya lebih rendah, namun memiliki kualitas menampilkan citra berwarna baik. Sehingga, dengan melakukan pemrosesan image Fencer Fanning, akan menghasilkan kualitas citra yang baik dengan resolusi spasial yang lebih tinggi. Untuk langkah yang pertama yaitu kita akan memasukkan data citra dengan mengklik File, kemudian Open As, kita pilih Landsat, kemudian klik Geotiff with Metadata. Kita cari data citra yang akan kita masukkan. Di sini saya menyimpannya di pengolahan citra digital. Dan pastikan data citra yang dimasukkan yaitu dengan format MTL. Lalu klik Open. Teman-teman juga bisa mendownload citra ini melalui laman USGS. Dan pastikan yang dimasukkan adalah data citra yang berformat MTL. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita juga bisa untuk mengatur kontrasnya, misalnya dari 20 menjadi 30. Ya. Nampak lebih jelas dari warnanya, akan tetapi di sini masih belum terlihat jelas untuk area pemukiman dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita akan melakukan penajaman citra dengan cara klik pada toolbox, kita ketikkan N7, di sini sudah muncul yaitu Gram-Schmidt Fencer Fanning. Kita klik 2 kali. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti multispektral, pankromatik, cirrus, kemudian thermal, dan juga quality. Nah, untuk yang pertama, kita akan memilih multispektral untuk resolusi spasial terendah, yaitu low spatial resolution, dengan spasial subsetnya yaitu full extent dan spectral subset yaitu 7 band. Lalu kita klik OK. Dan untuk yang kedua, kita akan memilih pankromatik. Pankromatik dengan resolusi spasial 15 meter
Untuk resolusi spasial tinggi, yaitu Higgs Spatial Resolution, lalu kita klik OK. Untuk sensor, kita pilih Landsat 8 Oli dengan resampling, yaitu Nearest Neighbor. Mengapa Landsat 8 Oli? Karena yang dipakai atau yang kita gunakan adalah band 1 sampai dengan band 7. Dan mengapa Nearest Neighbor? Karena Nearest Neighbor ini digunakan untuk data kategori klasifikasi penggunaan lahan atau bisa juga digunakan untuk klasifikasi lereng. Lalu untuk output formatnya yaitu TIFF. Lalu kita tentukan output file name-nya. Di sini saya akan menyimpan di bagian pengolahan citra digital dengan nama yaitu Vanservening. Kemudian kita klik open, lalu kita klik OK. Di sini kita tunggu proses dari Vanservening-nya sampai dengan selesai. Dan proses ini memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada spesifikasi laptop. Dan juga jika ingin mengetahui apakah proses ini berjalan atau tidak, kita bisa melihatnya di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini terdapat warna biru ya. Dan ini jika sudah selesai akan sampai ke ujung. Kita tunggu untuk prosesnya. Kita lihat juga di sini bahwa di data citra dengan format MTL tadi terdapat saluran yaitu berwarna merah, hijau, dan juga biru. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Dan ketika proses dari Vanservening ini berlangsung, teman-teman jangan meng-close aplikasi Envy, karena itu akan mengakibatkan gagalnya proses Vanservening. Prosesnya memang lama ya teman-teman, jadi harus sabar. Berjalan sedikit demi sedikit. Data citranya. Nah, ini masih kurang begitu jelas ya untuk area pemukiman, kemudian bangunan-bangunan yang ada, area jalan, dan lain sebagainya.
Untuk proses pen sharpening ini terus berjalan, dan memang waktunya lama. Kita tunggu saja sampai selesai. Dan untuk kelemahan pada metode ini, yaitu muncul ketika citra multispektral resolusi rendah tidak terintegrasi atau terkoreksi geometri dengan baik, dan mengacu ke citra resolusi lebih tinggi. Maka dari pergeseran posisi ini akan muncul dalam bentuk gangguan warna. Nah, di sini sudah selesai proses dari pen sharpening tadi. Coba kita cek di file yang kita simpan, apakah sudah tersimpan. Kita buka file pengolahan citra digital. Nah, di sini sudah tersimpan file pen sharpening dengan format di file. Aman untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan mengkompositkan band dari hasil pen sharpening. Caranya mudah, dengan mengklik Data Manager, kemudian kita pilih hasil pen sharpening tadi. Di sini ada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, dan band 7. Namun kita akan mengkompositkan berdasarkan natural color, yaitu band 4, band 3, dan juga band 2. Setelah itu kita load data. Sudah tampil hasil dari komposit pen sharpening tadi. Bisa kita lihat perbandingannya ya. Terlihat lebih jelas. Coba kita untuk menaikkan kontrasnya menjadi 30. Sama seperti tadi. Nah, di sini sudah nampak lebih jelas ya untuk area pemukiman, kemudian gedung, dan penggunaan lahan lainnya, sehingga ini sudah bisa digunakan untuk analisa atau mengklasifikasi penggunaan lahan. Coba kita bandingkan hasil sebelum pen sharpening. Nah, ini untuk data citra tadi sebelum dilakukan pen sharpening. Tampak lebih buram dibandingkan dengan hasil dari pen sharpening tadi. Nah, dan untuk pen sharpening tadi yang sudah dilakukan ini hasilnya adalah hitam putih. Namun di sini jelas sekali untuk area warna hitam dan putihnya terlihat tajam. Dan kita juga akan melihat bahwa perbandingan dari sebelum dan sesudah dengan cara mengklik View Sweep. Namun terlebih dahulu kita meremove pen sharpening dengan cara klik kanan, kemudian klik remove. Oke, seperti ini. Jadi hanya tersisa data file citra yang tadi dengan hasil pen sharpening. Setelah itu kita klik View Sweep untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan. Langsung saja. Nah, ini yang sebelum berubah setelah dilakukan pen sharpening, menjadi lebih jelas untuk penampakan area penggunaan lahannya. Nah, kita coba dekatkan lagi. Nah, di sini tampak jelas sekali ya. Misalnya di sini pemukiman, kemudian pesawahan, dan
bangunan-bangunan gedung yang terlihat jelas juga. Kita stop saja. Kita unchecklist. Nah, berikut adalah hasil dari fence sharpening. Dan sudah selesai untuk tahap fence sharpening. Selanjutnya kita akan coba melakukan pemfilteran spasial dengan cara mengklik convolve pada toolbox. Di sini muncul yaitu convolution and morphology. Kita klik 2 kali. Nah, di sini terdapat editable kernel dan juga convolution, yaitu high, low, dan lain sebagainya. Kita coba untuk high yang tinggi, kemudian kita apply to file, kita pilih fence sharpening, kemudian kita klik OK, dan tentukan untuk output file name-nya. Misalnya kita menyimpan tadi di pengolahan citra digital dengan nama convolution. Kemudian open, lalu klik OK. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Terima kasih, sekian, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.